Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Arya Wicaksana dengan NPM 1006060323089 dari Program Studi Farmasi Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai BMC atau Business Model Canvas dari usaha yang akan saya jalankan, yaitu konveksi dan distro Silena. Oke, eh, pertama-tama sebelum masuk ke BMC, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari usaha yang akan saya jalankan, yaitu konveksi dan distro Silena. Nah, jadi di sini ada kata Silena, yang dimana Silena ini adalah sebuah nama brand yang akan saya ciptakan, brand distro dan konveksi. Oke, mengapa saya kepikiran ide bisnis konveksi dan distro? Karena mengingat di zaman sekarang anak muda itu lebih memperhatikan outfit-outfit yang ia pakainya, yang otomatis mereka akan terus mencari outfit-outfit, kaos-kaos yang menurut mereka cocok dengan selera-selera mereka. Dan setelah saya melakukan riset, dalam artian riset kecil-kecilan menurut saya, yang saya lihat di media-media sosial, anak muda kini lebih gemar menggunakan outfit-outfit kaos dengan motif yang lebih simpel, seperti menggunakan motif tulisan yang simpel, yang dimana contoh usaha yang saya jadikan panutan sebagai acuan untuk mendirikan usaha ini yaitu dari brand Rukas. Brand Rukas ini sendiri menghadirkan kaos dengan tidak hanya kaos, jadi pakaian-pakaian seperti celana atau kaos polo atau jaket, sepatu, yang dimana motif-motifnya ini terbilang lebih simpel. Namun brand Rukas ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi dengan harga yang tinggi. Mengapa? Karena selera anak muda zaman sekarang itu lebih mengarah ke sesuatu yang lebih simpel. Menurut mereka, sesuatu yang lebih simpel itu simbol dari sebuah keeleganan atau sesuatu yang elegan. Oleh karena itu, brand Rukas bisa menjadi memiliki nilai jual yang tinggi dan memiliki nilai pasar yang dengan harga yang tinggi juga. Oke, kemudian kita akan masuk ke dalam BMC. Jadi bisnis model canvas yang saya buat ini memiliki 9 poin. Ada key partnership, key activities, key resource, cost structure, value proposition, customer segments, channels, customer relationship, dan revenue streams. Oke, yang paling pertama saya akan membahas mengenai value proposition atau kelebihan dari produk yang akan saya buat. Oke, yang pertama kelebihannya itu kaos dengan motif tulisan simpel yang berfokus pada bahasa asing. Oke, mengenai dengan bahasa asing di sini, anak muda terkadang lebih gemar sesuatu yang beda sendiri. Seperti contoh sekarang sedang menjadi trendy di kalangan anak muda itu kaos-kaos yang memiliki motif tulisan dengan menggunakan bahasa-bahasa asing seperti bahasa Spanyol, bahasa Yunani, dan bahasa-bahasa asing lainnya. Nah, dengan begitu kaos distro yang akan saya buat pada usaha saya dengan motif tulisan simple yang berfokus pada bahasa asing ini bisa menjadi nilai lebih di kalangan anak muda. Oke, untuk poin yang kedua yaitu penggunaan font dan penempatan huruf yang tepat. Untuk penggunaan font ini tentu saja menjadi hal yang sangat krusial, hal yang sangat penting untuk kaos dengan motif-motif tulisan terutama menggunakan bahasa asing. Karena penggunaan font ini secara kan font itu terdiri dari banyak sekali jenis font. Nah, penggunaan font yang tepat ini dapat menjadi daya tarik bagi anak muda untuk membeli produk saya. Mengapa? Karena font juga ada yang bagus dan ada juga yang biasa saja atau bahkan ada yang jelek jika kita aplikasikan pada suatu kaos distro. Dan penempatan huruf yang tepat juga itu dapat mempengaruhi nilai jual. Seperti contoh pada brand Rukas. Brand Rukas sendiri terdapat motif tulisan yang dimana hanya bertuliskan Rukas di bagian dada sebelah kiri.
hanya dengan itu saja dia sudah memiliki nilai jual yang sangat tinggi di kisaran lebih dari Rp500.000. Oke, ya. Mengapa brand Ruka sendiri itu memiliki nilai jual yang tinggi? Kita akan bahas di value proposition poin ketiga. Oke, pada poin ketiga ini, pengemasan kaos menggunakan box dari brand Silena dan mendapatkan stiker juga kartu ucapan Thanksgiving. Oke, mungkin ini sudah tidak asing bagi brand-brand kaos-kaos distro di luaran sana, yang dimana pengemasan pada saat penjualan itu menggunakan box yang ori dari bikinan brand itu sendiri. Seperti contoh saja kita ambil lagi brand Rukas, yang dimana brand Rukas ini pada pengemasannya ia menggunakan box yang dimana boxnya ini memiliki background warna berwarna hitam, dimana terdapat gambar pulau-pulau di Nusantara, pulau-pulau Indonesia, dan di tengah-tengahnya terdapat tulisan Rukas dengan perpaduan warna antara background hitam dan warna pulau-pulau Nusantara berwarna gold, dan juga tulisan Rukas berwarna putih. Dengan perpaduan warna yang seperti ini menjadikan kaos distro dari brand Rukas ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Mengapa? Karena memiliki kesan yang sangat elegan. Oke, sekian value proposition. Oke, kita akan masuk ke customer segments. Customer segment merupakan kemana arah pasar dari suatu produk ini kepada customer, atau customer apa yang akan diarahkan untuk membeli produk yang akan saya buat ini. Oke, di sini ada sebenarnya ini ada 2 poin, namun 2 poin ini saling berkaitan. Yang pertama itu anak muda umur 14 sampai 23 tahun. Yang dimana anak muda umur 14 sampai 23 tahun ini berkaitan dengan poin kedua, yaitu anak muda atau seseorang yang memperhatikan outfit. Di zaman yang sekarang, anak muda relatif lebih memperhatikan outfit yang ia kenakan. Apabila ia mengenakan outfit yang terbilang kece atau terbilang keren, bagus, nah ia akan mendapatkan rasa percaya diri yang lebih tinggi pada saat bergaul atau main dengan teman-temannya, baik itu teman-temannya atau dengan pasangannya dan lain-lainnya. Oke, kemudian bagaimana dari suatu produk saya ini bisa sampai atau bisa dikenalkan kepada customer. Nah, di sini ada poin channels, yang dimana channels ini adalah suatu aktivitas untuk memperkenalkan atau mempromosikan produk yang akan saya jual. Oke, di sini channels yang akan saya pakai yaitu promosi melalui media TikTok dan Instagram dalam bentuk video sinematik. Nah, seperti yang kita tahu, anak-anak muda sekarang relatif lebih suka hal-hal yang yang lebih bagus, yang lebih elegan, yang lebih tertata gitu. Otomatis bentuk video sinematik ini bisa kita jadikan sebagai media promosi atau bentuk promosi dari produk yang akan saya jual. Seperti contoh membuat video sinematik dari awal kaos polos yang sudah diberikan label dari brand Silena yang saya buat, kemudian di-press dengan motifnya, disinematikkan, dan juga dibuat video sinematiknya berdasarkan point of view dari brand ambassador, bagaimana produk tersebut dikenakan oleh seorang brand ambassador. Seperti itu. Oke, kemudian di sini ada key activities dan customer relationship, yang dimana keduanya ini memiliki keterkaitan, yang dimana apabila key activities ini terjalan dengan baik, maka kita akan mendapat hubungan yang baik juga dengan customer. Oke, yang pertama kita akan bahas key activities. Jadi key activities yang kayak saya gunakan untuk usaha konveksi dan distro Silena ini, yang pertama adalah memberikan pelayanan yang baik dan ramah dan juga fast respon. Oke, untuk pelayanan ini kita bisa digunakan baik secara offline dari tokonya secara langsung, atau baik dari media marketplace Shopee atau marketplace online shop lainnya. Kita akan memberikan pelayanan yang baik, ramah, dan fast respon. Oke, yang kedua, kita akan memberikan diskon pada saat grand opening usaha ini dibuka.
yang otomatis apabila kita melakukan key activities memberikan diskon pada saat grand opening ini akan lebih menarik perhatian dan minat lebih banyak anak muda dan juga orang-orang selain anak muda gitu untuk membeli produk kita karena terdapat diskon yang cukup besar pada saat grand opening. Sehingga pada saat grand opening ini otomatis nanti akan terjual lebih banyak produknya. Yang dimana terjual lebih banyak produk otomatis dalam segi pengemasannya juga akan lebih terlihat, wah ternyata ini dari brand Silena, dan di sini di box nanti akan saya cantumkan alamat dan juga customer service atau kontak person. Oke, kita akan bahas selanjutnya mengenai customer service dan kontak person. Oke, kemudian key activities yang ketiga yaitu menyediakan layanan self-design and pricing. Oke, self-design dan pricing ini saya akan jelaskan terlebih dahulu. Jadi sebuah layanan di mana seorang customer itu dapat mendesain sendiri motif apa yang diinginkan oleh dirinya, tentu saja oleh bantuan dari kru kami, dan juga dapat melakukan pengepresan motif kepada baju polosnya sendiri. Tentu juga dengan pengawasan dan pembimbingan dari kru kami. Dan dengan dipatok juga biaya yang berbeda dari pembelian kaos biasa saja. Nah, key activities yang poin ketiga ini, self-design and pricing, itu bisa memberikan daya tarik bagi seorang anak muda atau seseorang lainnya, dikarenakan anak muda relatif ingin mencari tahu atau ingin mencoba terlebih dahulu atau ingin mencoba sendiri gimana sih cara ngedesain, gimana sih cara mengepres motif kepada kaos polos agar kaosnya tidak rusak. Nah, anak muda relatif pasti ingin mencoba dan mencari tahunya sendiri. Dan di usaha konveksi dan distro kami nanti, kami akan menyediakan layanan self-design and pricing tersebut, yang dimana sepertinya belum tersedia di konveksi-konveksi dan distro lainnya. Oke. Kemudian selanjutnya customer relationship. Nah, customer relationship ini berhubungan dengan key activities. Jadi untuk memperoleh hubungan yang baik dengan customer, kita memanfaatkan pelayanan yang ramah, baik dan fast respon, baik di offline shop atau online shop. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu memanfaatkan layanan self-design and pricing seperti yang tadi sudah dijelaskan untuk menarik perhatian dan menarik minat seseorang untuk datang ke store kami. Kemudian yang ketiga, menyediakan layanan customer service atau kontak person, yang dimana ini juga tercantum, mungkin akan tercantum di box pengemasan, terdapat customer service dan kontak person, atau bisa juga di Google Maps. Ya, di Maps nanti akan ada konveksi dan distro Silena dengan tercantum customer service dan kontak person. Nah, mengapa ini harus ada CS dan CP ini? Karena ini bisa digunakan untuk memberikan pelayanan yang baik apabila terdapat suatu produk dari kami yang mungkin rusak atau jahitannya tidak rapi atau boxnya rusak dan lain-lainnya. Itu bisa komplain kepada customer service atau kontak person kami. Sehingga itu akan memberikan kesan yang baik dan kesan yang menarik bagi customer kita. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke key resource. Key resource ini terdapat hanya 2 saja. Yang pertama itu bahan baku untuk konveksi, dan yang kedua itu ada sumber daya manusia atau SDM. Yang dimana SDM ini berhubungan dengan pembentukan atau pemberian lowongan pekerjaan bagi seseorang yang berminat di bidang desain dan konveksi. Nah, di sumber daya manusia ini juga kita terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pegawai pelayanan dan kasir. Kemudian ada pengepresan, dan juga yang terakhir ada desainer baju. Oke, selanjutnya key partnership. Untuk key partnership ini kita
ada berhubungan dengan bahan baku konveksi, yang dimana bahan baku konveksi karena ini usahanya belum terjalan atau masih berupa ide usaha dan akan terjalan, otomatis kita tidak bisa memaksakan modal yang cukup tinggi karena bisnis konveksi dan distro ini memiliki biaya modal yang cukup tinggi. Dari segi apa? Dari segi alat konveksi, alat jahit, dan lain-lainnya. Oke, jadi kemungkinan untuk usaha yang akan dijalankan ini, kita tidak akan membeli alat jahitnya terlebih dahulu, jadi kita akan menjalin partnership dengan produsen kaos polos, yang dimana kita bisa merequest kepada mereka untuk diberikan label khusus dari brand Silena yang dibuat oleh saya. Oke, nah kemudian kita juga bisa menjalin key partnership dengan bisnis-bisnis lain seperti bisnis makanan, bisnis restoran, vape store, dan bisnis-bisnis lainnya. Mengapa demikian? Apa keuntungannya berpartnership dengan bisnis-bisnis seperti itu? Oke, jadi sepengalaman saya, di dekat rumah saya itu terdapat sebuah vape store, yang dimana vape store ini juga menyediakan baju-baju yang dipajang di situ, yang dimana baju-baju itu berasal dari brand-brand seperti This Time brand dan brand-brand lainnya, yang dimana mereka gunakan sebagai hadiah apabila seseorang tersebut membeli sebuah device atau sebuah liquid dari vape store tersebut yang dihadiahkan dengan baju. Oke. Nah, mengapa kita bisa melakukan partnership dengan vape store? Apa keuntungannya? Jadi, apabila kita memiliki sebuah produk yang underrated atau produk yang memiliki motif yang kurang cocok dengan selera-selera anak muda, kita bisa menyimpannya di vape store untuk dijadikan atau dijual kembali, atau bisa juga dijadikan sebagai hadiah kepada mereka yang membeli di vape store tersebut. Sehingga otomatis kita seolah-olah menjual baju-baju yang underrated seperti itu. Oke, selanjutnya kepada cost structure. Cost structure ini itu lebih ke arah biaya apa sih yang harus disiapkan untuk membangun usaha ini. Nah, jadi untuk cost structure yang akan direncanakan ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama itu jelas biaya untuk tempat dan bangunan. Namun untuk biaya tempat dan bangunan ini kemungkinan bisa menggunakan lahan dari orang tua saya, karena orang tua saya memiliki bangunan-bangunan seperti kosan dan toko-toko seperti itu yang bisa saja saya gunakan untuk menjalankan usaha ini, sehingga saya tidak perlu membayar sewa yang lebih mahal mungkin, atau kesulitan pada saat mencari tempat dan bangunannya, karena lokasinya juga cukup strategis di seberang perumahan, di seberang gerbang perumahan. Oke, yang kedua yaitu stok kaos polos. Jelas untuk awal-awal kita harus menstok kaos polos yang sudah dilabeli oleh brand kita, yang dimana untuk sebagai bahan pada saat pengepresan motif. Kemudian yang poin selanjutnya yaitu alat konveksi dan penunjangnya. Seperti yang kita tahu, kita akan menyediakan layanan self design and pressing, yang dimana pada saat pressing atau pengepresan itu harus membutuhkan alat konveksi atau alat pengepresan serta penunjang-penunjangnya, seperti mungkin kertas untuk pengepresan, kertas print untuk pengepresan, dan lain-lain semacamnya. Oke, selanjutnya yaitu biaya untuk pembelian gantungan baju dan stand-nya. Untuk pembelian gantungan baju dan stand-nya ini mungkin dalam jangka waktu yang panjang ya. Jadi kita tidak perlu membeli lagi apabila kita sudah membelinya pada saat awal-awal membelinya gitu. Mungkin akan membelinya apabila kekurangan gantungan atau kekurangan stand untuk menjajakan produk-produk kaos distro dari brand Silena ini. Kemudian yang selanjutnya mesin kasir. Tentu saja brand distro Silena ini akan dibangun dengan memberikan kesan yang elegan, kesan yang modern. Otomatis kita harus menyediakan juga mesin kasir. Jangan sampai kita tidak menyediakan mesin kasir agar kita tetap terlihat seperti brand-brand yang mahal.
Kemudian box pengemasan custom sudah tentu, karena seperti tadi sudah saya jelaskan di value proposition, itu pengemasan kaos menggunakan box dari brand Silena yang di custom dengan motif-motif yang akan saya buat. Untuk sekarang saya belum terpikirkan bagaimana motif yang akan dibuat, namun mungkin akan mencontohkan dari brand-brand seperti brand Rukas dan brand-brand lainnya seperti itu. Kemudian untuk biaya-biaya lainnya, ini adalah biaya yang belum pasti, seperti mungkin dari biaya kelistrikan, biaya air, atau biaya lain-lainnya, distribusi, dan ya lain-lainnya. Ini masih belum pasti, oleh karena itu saya mencantumkan di sini biaya lainnya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah revenue streams. Untuk revenue streams ini terdiri dari 4 poin di sini. Yang pertama adalah penanaman modal, yang dimana penanaman modal ini kita akan lakukan hanya pada saat awal-awal saja, awal-awal membangun usaha. Sedangkan pada saat sudah berjalan, kita akan menggunakan omset atau penghasilan yang didapatkan dari penjualan kaos untuk menutupi atau membeli bahan-bahan apa yang dibutuhkan untuk menjalankan atau meneruskan usahanya. Oke, selain dari penanaman modal dan penjualan kaos, kita bisa mendapatkannya dari seorang investor yang investasi dari perusahaan lain. Kemudian untuk poin terakhir yaitu kita bisa mengadakan paid promote. Paid promote yang dimaksud di sini adalah seperti ada usaha lain, misalkan seperti usaha kosmetika atau usaha-usaha lainnya yang dimana mereka akan menumpang, menjajakan atau memajang produk-produknya di toko kami, dan itu tentu saja akan dibayar sebagai paid promote. Atau bisa juga diberikan poster-poster kemudian ditempel di dinding-dinding toko kami, dan kemudian juga akan dibayar dengan batas waktu yang tertentu. Apabila batas waktunya sudah habis, maka akan dicabut atau diberikan kembali produk-produk yang dipajang di toko kami. Oke, mungkin cukup sekian presentasi saya mengenai bisnis model kanvas dari ide usaha konveksi dan distro Silena ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.